Kita lanjutkan pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Kepala Balai Veteriner Lampung, Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata, terkait Hari Raya Kurban yang akan jatuh insya Allah pada tanggal 10 Juli besok ini. Temanya berkorban sehat saat PMK. Ini yang menarik pemirsa. Di sesi pertama Pak Dr. Hewan sudah sampaikan beberapa informasi terkait pemotongan hewan kurban. Ini Pak Dr. Hewan, ini untuk supaya sehat, siapa aja sih yang berperan? Maksudnya pemotongan saat PMK ini, Pak Dokter? Betul-betul, oke. Jadi bagaimanapun juga untuk pelaksanaan kurban ini pasti banyak yang terlibat di dalamnya, ya. Mungkin kita urut, jelas yang pertama kan dari penjual hewan kurbannya, ya. Iya, untuk penjual hewan kurbannya, jelas di masa PMK ini harus super hati-hati betul untuk menjual hewan kurbannya. Soalnya sekali lagi saat sekarang ya mungkin alhamdulillah Lampung mungkin sekarang ada 5 sampai 6 kabupaten kota yang terpapar, yang sudah terkonfirmasi positif. Jadi masih ada sekitar, kalau 15 berarti masih ada sekitar 9 yang bebas seperti yang tapi memang sekali lagi kadang banyak ternak yang untuk kurban ini, apakah sapi atau kambing domba ini, itu yang dijual, yang di lapak, itu kadang tidak jelas statusnya. Jadi memang akan lebih baik kalau memang yang dijual tersebut jelas. Nanti pasti akan ada kerjasama dengan dinas yang memudang peternakan untuk memeriksa bahwa memang hewan yang dijual di lapak tersebut itu memang sudah ada SKKH-nya, surat keterangan kesehatan hewannya. Itu atau surat veterinernya. SKKH itu. Ya, jadi memang persyaratan untuk diperjualbelikan apa itu sapi dan kambing domba ini itu harus ada SKKH-nya. Di situ kan nanti akan kelihatan dari daerah mana sapi atau kambing dan dombanya. Kemudian jenisnya apa, kalau sapi apakah mungkin sapi Bali atau PO atau mungkin si metal atau yang lainnya. Jadi sebagai pembeli harus minta SKKH dari si penjual itu ya? Betul-betul untuk melihat lah betul nggak ini yang mau dibeli itu sudah ada SKKH-nya. Jadi ya mau nggak mau penjual juga sudah mempersiapkan SKKH tersebut ya. Itu dari sudut penjual. Yang lain terus termasuk pembeli, jadi sekali lagi juga harus jeli betul. Dan yang penjual tadi, mohon maaf sekali lagi ini karena menyangkut PMK itu yang betul. Itu bagaimanapun juga itu harus menjaga lapaknya atau kandang untuk yang penjualan tersebut. Betul. Itu harus betul-betul dijaga untuk higienitasnya ya. Higienitasnya harus dijaga betul. Jadi dengan harapan kalau memang betul-betul lapak tersebut itu misalnya betul-betul bersih, mudah-mudahan penyakit tidak ada di situ ya, termasuk dalamnya itu PMK. Dan akan lebih baik misalnya itu nanti disemprot pakai disinfektan. Jadi untuk bagaimanapun juga karena ini airborne ya, jadi kan PMK ini airborne, pasti akan ada peluang mungkin terpapar yang akan masuk di lapak tersebut. Tapi insya Allah dengan tindakan disinfeksi tersebut, mudah-mudahan virus tersebut akan mati ya. Jadi mungkin untuk penjual seperti itu, dan akan lebih baik mungkin karena ini dalam masa PMK, waktunya juga akan lebih baik dibatasi, jangan terlalu lama menjualnya, sehingga sekali lagi peluang untuk terjadi hinggapnya penyakit itu semakin bisa diminimalisir. Terus nanti sekali lagi untuk pembelinya jelas, termasuk untuk pembelinya pun itu juga perlu ekstra hati-hati sekali lagi karena PMK. Jelas pasti pembeli akan melihat
mungkin kan hewan harus sehat, kemudian tidak cacat tentunya. Kemudian apa itu termasuk yaitu yang tadi ya KKH sama atau veteriner tersebut itu yang. Terus berikutnya juga perlu ekstra hati-hati. Ini para pembeli ini juga akan ada peluang menjadi faktor untuk penyebar penularan penyakit PMK ini. Iya. Jadi misalnya dia tawar ke pedagang satu, dia pindah tawar ke pedagang lain. Itu misalnya pas di pedagang A di situ sudah melihat, kemudian yaitu sekali lagi ini kita tidak mengetahui posisi hewan tersebut itu terkenal PMK atau tidak. Nah, sekali lagi akan lebih baik kalau ekstra hati-hati. Sekali lagi itu akan ada peluang bisa menularkan ke hewan-hewan yang sehat lewat yang tadi, apakah mungkin pakaian yang pembeli tersebut, apakah alas kaki, apakah sepatu sandal yang dipakai oleh pembeli tersebut. Termasuk jelas dari pernapasan juga ada peluang, maksudnya misalnya di lubang-lubang hidung ini, di rambut hidung ini ada PMK-nya, misalnya dihembuskan juga akan ada peluang untuk menularkan ke hewan yang dijual untuk korban, misalnya di kelompok yang lain. Sekali lagi memang ini perlu ekstra hati-hati, karena ini betul-betul Masya Allah ini penyebaran ini kan baru, jadi kita kasus 9 Mei, sekarang posisi di tanggal 7 Juli ya, ini sudah Masya Allah, sebelumnya mungkin cuma 2 provinsi, sekarang sudah 20 provinsi. Terus yang sebelumnya mungkin cuma 5 kabupaten kota, sekarang sudah 200 lebih yang betul-betul Masya Allah ini yang penyebarannya itu ya. Jadi Pak Dokter Hewan Nanang ini, si pembeli ini juga harus mengetahui gejala-gejala klinis sapi yang sudah terkena PMK. Betul. Dokter, itu gejala klinis si sapi yang terkena PMK itu seperti apa? Betul. Iya. Jadi sebetulnya PMK ini sebetulnya sangat menciri sebetulnya ya, walaupun mungkin pernah kami jelaskan, memang untuk misalnya memang kalau dari panduan untuk dari kementerian kami, itu kan misalnya di kabupaten itu misalnya sebelumnya belum ada yang terkena PMK. Nah, itu untuk bisa menyatakan bahwa hewan tersebut kena PMK, itu kan harus diuji pakai laboratorium. Nah, jadi sampel dikirim apakah dari dinas atau mungkin tim kami yang diambil sampelnya, kemudian diuji. Kalau itu nanti betul, misalnya itu kalau kami pakai pengujian PCR, itu misalnya positif, berarti sudah terkonfirmasi, berarti di kabupaten A tersebut, sudah terkonfirmasi. Nah, untuk berikutnya itu tinggal dari gejala klinis sudah kelihatan. Jadi yang pertama kan jelas gejalanya kan ada lepuh-lepuh di lidah dan di bibir hewan tersebut. Jadi harus diperiksa betul pembeli itu ya. Kelihatan nanti kalau misalnya ada. Terus yang kedua kan air liur yang berlebihan hipersalivasi hipersalivasi. Kemudian itu nanti karena kalau orang Jawa sariawan pasti nafsu makannya akan berkurang itu nanti. Nafsu makan berkurang, akan berkurang, terus yang agak itu nanti kan lepuh di teracak itu, Terus biasanya suhu tubuhnya juga di atas 40 sampai 41 derajat itu yang menciri dari PMK. Sekali lagi dimoncong sama di teracak yang itu menciri. Dan biasanya kalau di teracak makan itu jadi lemes juga kan. Nah iya, akhirnya karena makanya karena sekali lagi karena sariawan atau tadi ada lepo-lepo itu akhirnya kan selera makannya kan pasti turun. Nah, kalau turun berarti stamina tubuhnya kan pasti akan turun. Itu nanti semakin kalau ada PMK semakin dia akan mudah semakin parah sakitnya ya. Makanya kan diusahakan kalau misalnya itu hewan kena PMK ini memang itu sudah terbukti hampir rata-rata. Kalau untuk yang ternak sapi yang bos indikus itu
itu rata-rata cepat sembuh. Tapi kalau yang Bos Taurus yang besar-besar kayak yang limusin, si metal, kemudian mungkin kemudian sapi perah itu kan masuk Bos Taurus ya. Itu memang biasanya agak lama untuk sembuhnya. Tapi kalau yang sapi Bali, kemudian sapi Madura, sapi pesisir itu biasanya cepat sembuh itu. Soalnya kan berat badannya nggak besar gitu loh. Terus biasanya ya itu memang hampir kalau pengalaman kami bawa 4 provinsi ini rata-rata setelah dikasih terapi supuratif apakah dikasih vitamin, kemudian mungkin kalau panas ya dikasih analgesik, kemudian misalnya itu nanti penyebab mungkin ada infeksi sekunder ya kasih antibiotik. Terus teracanya disemprot pakai disinfektan, itu rata-rata sembuh rata-rata ya, hampir 90% terjadi angka kesembuhan. Yang walaupun sekali lagi memang di sana itu masih biasanya kalau yang sakit lama pasti akan ada kariernya, jadi masih membawa penyakit virus ini. Itu biasanya terjadi antara 15-5% dari ternak itu yang ya, ternak di sapi yang ya. Tapi biasanya ya, misalnya yang gejalanya nggak terlalu berat, terus kemudian cepat sembuh, biasanya rata-rata nggak karier. Gitu. Tapi kalau yang lama itu yang biasanya yang dia karier yang bisa, yaitu masih membawa penyakit yang tahan sampai 2,5 tahun ada di situ yang Pak Dr. Hewan Hasan, ini yang berperan itu kan penjual, pembeli, panitia kurban. Kalian juga harus mengetahui juga apa yang betul termasuk tadi yang kami sampaikan itu nanti kan jelas setelah itu nanti pembeli kurban dapat hewan kurban itu nanti kan terus dibawa ke masjid untuk diserahkan untuk apa itu penyembelihan. Memang di sana memang harusnya ada pemeriksaan AMPM ya, antemortem dan postmortem untuk memastikan bahwa hewan tersebut sehat. Mas sekali lagi ini karena di masa PMK itu harus agak ekstra lagi untuk semacam pemeriksaannya karena sekali lagi kalau misalnya hewan tersebut itu misalnya itu bergejala klinis PMK kemudian disembelih pasti akan mencemari sekitar dan akan ada peluang untuk menularkan ke ternak yang lain. Ya sekali lagi memang yang agak repot yang subklinis yang nggak kelihatan itu yang berjalan itu yang itu padahal sementara ini juga ada peluang untuk menularkan ke ternak yang lain gitu. Termasuk juga ini Pak Dr. Hewan Hasan ini masyarakat ini kan kita kan tahu kalau pemotongan hewan kurban kan dilihat sama masyarakat itu juga bisa ini ya betul betul termasuk ini ya, kita kan biasanya kan berkerumun. Iya, masyarakat lihat, apalagi anak-anak itu juga suka itu ya. Ingin lihat ingin lihat langsung penyembelihan. Yang ini sekali lagi memang yang perlu menjadi bahan perhatian. Itu apalagi misalnya itu nanti masyarakat itu dia itu di rumah juga punya ternak. Kemudian mereka melihat pada waktu penyembelihan. Nah sekali lagi kita nggak mengetahui apakah yang disembelih tersebut itu ada virusnya atau tidak. Nah itu nanti pada waktu pulangnya itu nanti memang diharapkan sepulang dari melihat pemotongan tersebut jangan langsung memberi pakan ternak yang ada di rumah. Akan lebih baik dibersihkan dulu, bersih dulu ya kayak COVID lah ya kan. Terus sekali lagi ini banyak kasus yang kayak yang sekali lagi yang pernah di Bangka Tengah itu yaitu pertama kan cuma satu peternak yang kena kena PMK. Nah, terus mereka kan nengok lihat kenapa sapimu itu sakit loh. Nah, terus ya itu ngobrol-ngobrol gitu tuh sambil melihat sapinya, mungkin sambil ngepok segar sapinya gitu. Nah, terus mereka pulang ke rumah langsung ngasih pakan ke sapinya, langsung ngasih minum ke sapi yang di rumah. Itu langsung tertular, itu kan langsung di sini langsung 50, 100, 150, Masya Allah dia. Sekali lagi ya itu, sekali lagi ini kan karena PMK ini sangat mudah menular, termasuk salah satunya itu nanti bisa pada waktu penyembelihan korban tersebut. Mungkin termasuk yang para jamaah yang ingin melihat itu perlu ekstra hati-hati. Ya Pak Dr. Hewan
Hasan, ini kita menarik pembicaraan kita, terutama juga karena sebentar lagi kita betul tinggal beberapa hari lagi nih, sekarang sudah Kamis. Iya, masyarakat perlu tahu, termasuk pemirsa Tegar TV juga ini apa yang harus dilakukan supaya tidak menjadi penyebar PMK ini. Betul. Kita akan lanjutkan Pak Dr. Hewan Hasan pada sesi berikutnya. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, ini kita sudah pada penghujung sesi kedua, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.